Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Muhammad Aditya, penerima beasiswa Al-Azhar Kairo. Kita akan membahas bagaimana Aditya bisa menerima beasiswa ini dan yang hebatnya beasiswa S1, S2 juga di Al-Azhar. Langsung saja kita ngobrol dengan Aditya. Assalamualaikum, Dit. Waalaikumsalam warahmatullah, Bang. Apa kabar di Mesir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang gimana Alhamdulillah. kabarnya, Bang? Alhamdulillah, kami juga sekeluarga di London sehat walafiat. Ini di Jalan. Mesir lagi musim apa ini? Ini hampir habis musim dingin. Hampir habis, Iya, iya. hampir selesai musim dingin. Di London bagaimana? Dingin. Ya, masih musim dingin, tapi ya udah di ujung-ujung. Jadi kalau Ya, kita keluar itu udah ada bunga-bunga yang muncul begitu kan. Daun itu juga, pohon-pohon daunnya juga udah mulai muncul daunnya. Ya, tapi bersalju, Bang, ya, di London ya, ya. gimana deh? Bersalju. Ya. Kalau di London justru eh, selama musim dingin itu 2 kali turun salju. Jadi nggak Oh, seperti di bagian utara, Scotland. Kalau di sana kan hujan salju, badai terus badainya udah jalannya udah ketutup. Kalau di sini nggak sedingin di bagian utara, nggak seminus di bagian utara. Alhamdulillah. Ya, jadi cuman 2 kali. Ya paling eh, dingin itu ya minus belasan lah, minus belasan. Dan di Iya, posisi iya. normal ya belasan derajat begitu. Heeh. Di Mesir sampai badai salju nggak? Nggak ya? Nah, ada. Di beberapa tempat saja di puncak Sinai. Cuman di situ ada Hmm, salju. ya Selebihnya karena enggak ada. ketinggiannya lebih ya. Ya, ya. Iya, iya. Nah, Dit, ini luar biasa bisa masuk ke Al-Azhar dan S1 S2 di sana melalui jalur beasiswa. Ini kita ke S2 dulu. Ya. Eh, Bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana Adit bisa dapat beasiswa ini dan kenapa pilihannya sampai Al-Azhar Kairo. Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bang Yus ya, karena sudah Ya, mengajak sama-sama. ngobrol, mengajak sharing. Semoga saya juga dapat manfaat, faidah-faidah dari Bang Yus kan, banyak pengalaman. Mengenai S2 di sini, pertama Al-Azhar. Kenapa saya milihnya Al-Azhar? Karena eh, setelah kita lihat sejarah para ulama Islam, ternyata banyak sumber-sumbernya itu dari Al-Azhar. Hingga bisa dikatakan Al-Azhar itu sebagai Ka'bahnya ilmu. Kalau kita Ka'bah itu sebagai kiblat kita ketika sholat, maka dalam keilmuan Al-Azhar yang jadi kiblatnya. Nah, makanya ketika itu memilih beberapa negara, ketika saya dahulu itu ada 3 negara yang buka, itu Sudan, Maroko, sama Mesir. Nah, setelah membandingkan beberapa tempat, jadinya yang jatuh di hati itu adalah Mesir. Nah, Mesir. Jadi itu tentang kenapa memilih Al-Azhar. Kemudian tentang S2 di sini, Alhamdulillah di Azhar itu dari S1 sampai S2 itu sebenarnya untuk kuliah gratis, Bang. Untuk kuliahnya gratis. S1 itu mungkin per tahun, bukan per semester, biasanya bayar per tahun itu mungkin sekitar 190 won, atau kalau dihitung sekarang dengan uang rupiah mungkin cuma bayar 100.000 per tahun. Per tahun.
Ya, itu S1. Untuk S2-nya sama sekali tidak bayar. Jadi memang nggak bayar sama sekali untuk kuliahnya. Nah, sedangkan nanti ada beasiswa itu untuk uang jajan, untuk uang kehidupan di sini. Hmm. Jadi secara umum seperti itu, Bang. Ya itu full ya beasiswanya ya, Beasiswanya kalau Al Azhar sendiri per bulannya itu dikasih 3.000 pon. 3.000 pound. 3.000 pon. Ini Tiga ini ribu pon kalau itu kalau kalau pon rupiah kan 60 juta per bulan. ya. Kalau mata Ah, uang Mesir itu kalau dirupiahkan berapa? kalau sekarang itu Mesir lagi jatuh mata uangnya, mungkin 1 juta itu sekarang sekitar 3.800 atau 4.000 terkadang. Itu kalau Hmm, pasar pasar gelap itu oke. biasa gitu. Satu rupiah berapa mata uang Mesir? Mesir. 1 rupiah berapa sekarang? Berarti biasanya Bukan satu kembalinya rupiah, sekitar maaf. Kalau dirupiahkan berapa? Dalam kalau hitungan ribuan. dirupiahkan berarti seribunya misalnya 1.000 rupiah itu Aha. sekitar 3.000 atau 4.000 3 pon atau 4 pon Mesir. Oke, oke, Nah, oke. berarti kalau dihitung secara rupiah dari Azhar itu 1 juta Hmm, per satu bulannya. juta ya, 1 juta per bulan. Dengan nilai seperti itu, bagaimana secara ya kebutuhan gitu ya, di sini biaya hidup, kemudian untuk kebutuhan perkuliahan, buku, transport, untuk makan, itu gimana? Kalau untuk kebutuhan, kalau hidupnya masih bersama teman-teman, biasanya kan mahasiswa tinggal Ya, kita ya. satu flat itu 10, 7 sampai 10 orang. Hmm, Kalau saya kemarin ada satu flat, memang kita di situ orang Aceh semua. Satu flat itu 40 orang di Matariah hmm, namanya. Daerah ya, Matariah ya. itu 40 orang. Rumahnya satu flat itu semuanya sekitar 7.500 lah per bulannya. Hmm, Pokoknya kita hanya membayar karena rame-rame per orang 1 bulan itu untuk rumah dan untuk makan membayar sekitar 500 pon. hmm. 500 pon artinya kalau dirupiahkan mungkin sekitar ya 300.000. Ya, 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 ya. kalau dari 3.000 dikasih per bulan 500 pon untuk rumah dan makan, 2.500 itu untuk kehidupan transportasi, kemudian buku untuk jajan semua. Jadi cukup, alhamdulillah, sangat cukup. Sangat Karena cukup kuliahnya ya. nggak bayar, sangat Ya, cukup. karena kuliahnya gratis. Dan Nah, kalau dari hitung-hitungan tadi bahkan lebih ya, Dit ya. Bisa saving ya. ya, Bisa saving ya, alhamdulillahnya ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, iya. Karena karena kuliahnya gratis begitu. Jadi dengan nilai beasiswa seperti itu bahkan lebih bisa saving pakai buat keperluan lain juga ya. Ya, Ya entah emergensi begitu. Kalau untuk mm, kesehatan gimana? Kalau misalnya sakit di cover nggak? tidak di cover. Jadi memang dari biaya kita biasanya. Kalau Itu ya, di- itu yang biaya tadi. Pakai biaya tadi ya. ya, ya pakai biaya tadi. Oke. Ya. Terus Dit, ini seleksinya bagaimana? Apakah ada Kalau tertulis, wawancara, bikin proposal? hanya bikin proposal, Hmm. hanya bikin proposal itu pun kalau di Al Azhar yang kita butuhkan itu cuman yang penting ada visa, kemudian nilai. Nah, nilai kalau untuk S1 berarti kita bisa ngajukannya itu di tingkat 2, ya di semester 3. Hmm. Nanti yang diminta itu nilai semester 1 dan semester 2. Jadi mereka menyeleksi berdasarkan nilai saja. Ya. Ini nilai ini bagaimana?
Jadi apakah ada nilai minimal atau secara akademik misalnya di kelas itu top 5 misalnya, seperti apa ukurannya? Kalau sekarang di Al Azhar eh, agak lumayan ketat, artinya karena juga sudah banyak mahasiswa kita yang nilainya bagus-bagus, yang cum laude itu. Jadi rata-rata yang diterima itu yang cum laude, atau Hmm. paling rendah itu mungkin yang A, kan A plus sama A misalnya kan. Ya, Eh, paling paling rendah mungkin B plus lah. ya, Tapi ya. kalau lagi banyak yang dapatnya cum laude, banyak yang A, itu maksudnya cuma A sama A plus saja yang diterima. Oke. Jadi tadi pisah. Kemudian nilai dari S1 Ya, ke S2 itu diusahakan minimal A. Lebih bagus ya, A plus ya. ya, Asal asal bukan apes ya, Dit ya. ya. Nah, Dan, terus dan cum kalau laude ya. kalau untuk S2, ya untuk S2 lebih lebih mudah untuk diterima kalau beasiswa Al Azhar. Jadi Hmm. bahkan semua yang S2 itu rata-rata diterima karena Ya. menurut eh, penerima atau penyalur beasiswanya itu asal S2 itu sudah dianggap bagus nilainya. Kalau sudah Hmm. bisa masuk S2 di Al Azhar itu sudah dianggap bagus nilainya. Ya, ya. Ini pendaftarnya banyak. Tentu ini kan seluruh dunia ya, karena ini kan Ya, Al-Azhar ini kan dari masa keemasan Islam ya. Nah, ya, baru baru ada di Inggris ini Oxford begitu. Ini kan tentu ya, peminatnya banyak. Kira-kira ya. peminatnya berapa? Kemudian yang diterima itu berapa? Kalau peminat itu kita tidak bisa hitung karena Iya, dari seluruh dunia memang, dari seluruh dunia. iya, iya. Dan yang diterima juga eh, tidak tahu kita berapa kuotanya dan memang biasanya banyak. Itu dari sistem Azhar sendiri mereka punya kuota per negara biasanya. Hmm, Nah, kalau beasiswa Azhar sendiri, Bang ada dua model. Ada model beasiswa plus asrama, ada beasiswa non asrama. hmm. Nah, kalau yang asrama ini agak sulit karena kuotanya itu biasanya per tahunnya kalau yang dari Indonesia ke Mesir itu mungkin sekitar 100 Beasiswa plus asrama. ya. Terus Itu asramanya itu maksudnya dari gimana? awal. Jadi dapat beasiswa, terus mereka tinggal di asrama yang sudah disediakan Al-Jihad. Ya, tinggal di asrama yang sudah Oke. disediakan oleh Itu Al. itu 100. Itu 100. Itu prosesnya itu biasanya ketika kita ujian di Kemenak untuk ke Mesir, ada memang ujian untuk beasiswa. Nah, itu sekitar 50 kuotanya. Hmm, 50 lagi itu diberikan Grand Azhar itu untuk gontor ketika itu. hmm. Jadi eh, 100 itu nanti dari Kemenak diseleksi, artinya yang nilai-nilainya paling tinggi ketika seleksi itu akan mendapatkan kuota itu. Ya, Itu untuk yang asrama. Kalau yang non asrama biasanya itu kita berangkat ke Mesir dulu dengan biaya sendiri. Kemudian ketika dapat nilai bagus di tingkat satu, itu baru bisa mengajukan beasiswa. ya. Adit berarti non asrama. Non asrama. Ini dulu ceritanya berangkat ke Mesir dulu. Ya, jadi lulus tes ke Mesir dari Kemenak, lulus baru berangkat ke Mesir dengan Oh, biaya udah sendiri. lulus duluan. Ya, lulus Ya, seleksi untuk masuk ke Azhar, bukan beasiswa. ya, ya. Oh, beasiswanya belum dulu ya. Ya, dulu belum. Jadi Dulu jadi belum ada program. lulus seleksi kemudian berangkat, baru setelah di Mesir dapat beasiswanya. Ya, Langsung dari Al-Azhar. ketika S1 kalau dari Azhar memang kuliahnya gratis, untuk Hmm, biaya hidup itu dari Bait Zakat Kuwait namanya. itu yang S1. Ya, itu yang S1. Kalau S2 tadi,
Ketika selesai satu, saya ngajukan beasiswa ke Azhar dan ternyata lewat. Alhamdulillah, jadi lanjut terus S2-nya dengan beasiswa Iya. Al-Azhar. Oke, karena sudah ada pengalaman di Mesir, tentu Ya, banyak pengetahuan. Nah, perkara teknis juga bisa disiapkan. Nah, nyambung begitu ya, Dit ya. ya. Oke. Eh, Terus tadi S1 eh, dapat beasiswa juga dan di Kuwait. Nah, ini eh, ya kurang lebih sama pertanyaannya seperti S2. Ini tahapannya seperti apa, syaratnya apa saja, dan bagaimana proses seleksinya sehingga dapat beasiswa dari Kuwait ini. Eh, Sebelumnya Bang, untuk sebenarnya untuk kuliah di Mesir itu kita khususnya di Azhar ya, Hmm. itu biayanya sangat murah sekali. Jadi kita cuma butuh uang hidup saja lah, uang uang kuliah kan tidak bayar. Hmm, hmm. Kemudian mungkin kalau dihitung-hitung dengan 1 juta itu kita sih bisa hidup 1 bulan di Mesir dan cukup. Murah Gitu. sekali ya. Itu Ya, alhamdulillah. itu murah sekali kalau dibandingkan di London sendiri. Ini kan pounds, 1 pounds pun sudah 20.000. Jadi memang Ya, nggak bisa di compare begitu, dan biaya hidup mahal. Nah, kalau di Mesir begitu, ini cukup murah. Tinggal kemauan kita saja sih sebetulnya ya. dan gaya hidup juga, dari Gaya gaya hidup. hidup. Nah, ini penting ini. Kalau misalnya ya dengan nilai beasiswa yang diberikan tadi pun gaya hidupnya misalnya ya nggak pas ya, Jadi itu nggak cukup ya. jadi itu yang pertama. Jadi untuk kalau kita hidup memang sebagai mahasiswa itu sangat cukup dan 1 juta itu cukup. Kalau 2 juta itu sudah santai lah hidup di Mesir. Ya, Kalau ya. 1 juta itu cukup. Ini kan Nah, berbicara satu juta rupiah. iya, Tapi kalau iya, kalau betul. dengan nilai mata uang di Mesir, nah ini tuh sudah lebih dari cukup begitu ya. Bahkan bisa Ya, saving tadi, ya kan? Tinggal ya, ya, kita bagaimana menyikapi ya gaya hidup tadi, mengatur pengeluaran begitu ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa mengatur pengeluaran, gaya hidupnya ya katakanlah standarnya lebih, ya itu nggak cukup pastinya. betul, betul. Oke, Nah, ini jadi kita ya gimana deh? proses beasiswanya tadi Bang kan, Ya. ketika berangkat biasanya untuk kita dari Aceh itu ada beberapa beasiswa, biasanya BPSDM. Hmm. BPSDM biasanya kalau ada buka pendaftaran itu akan di-share pengumumannya. BPSDM, beasiswa pemerintah Aceh. Ya, Ya, betul. oke. Jadi kita mungkin 2 tahun lalu itu mahasiswa yang datang ke sini itu yang dari Aceh itu semuanya dapat BPSDM. Hmm. 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu kalau yang dari Aceh. Kalaupun nggak ada yang dari Aceh, biasanya kita berangkat ke Mesir. Di Mesir itu banyak sekali lowongan beasiswa. Ada Hmm. dari Al Azhar sendiri, ada dari Bait Zakat Kuwait, ada dari eh, Kementerian Agama Mesir, Majelis A'la namanya, Kementerian Wakaf Mesir itu ada juga. Tapi yang paling tinggi itu Bait Zakat Kuwait tadi, yang dari Kuwait sama dari Azhar. Dan cara pendaftaran itu sangat mudah sekali juga. Jadi Ya. yang penting kita sudah lulus tingkat 1 dengan nilai bagus lah, paling minimal bagus. Hmm. Tapi lebih aman-amannya kalau nilai kita sangat baik atau cum laude. Hmm. Kalau nilainya cum laude itu beasiswa kemana saja kita daftar itu pasti lewat. Karena seleksinya cuma nilai. Tidak ada Oke. tes, tidak ada ujian tulisnya. Jadi memang seleksi nilai saja. Cuma nilai saja ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan ada tes IELTS di ke Mesir nggak ada ya. Wawancara juga nggak ada. Tes bahasa Arab juga nggak ada. Enggak besar nggak ada. Karena kan artinya ketika kita selesai tingkat 1 dan nilainya bagus, artinya secara bahasa Arab kita Iya, bagus. secara ya, oke. Jadi tidak ada tes apa-apa. Cuma nilai Ya, saja. kalau untuk eh, gambaran penulisan proposal,
Ada nggak? Eh, untuk pengajuan beasiswanya. Waktu pas eh, kita kan plan S1, S2 begitu kan? Ya. Nah, apakah di situ sudah ditentukan, oh proposalnya, terus gambaran risetnya, rencana mau neliti ini, begitu? Enggak. Tidak ada, tidak ada. Oke. Itu waktu pas proses perkuliahan berjalan, sudah ada gambaran penulisan tesis, begitu, atau skripsi. Nah, di situ ya, Ya, berarti ya. 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 Jadi Oke, langsung berarti. Mhm. dari tingkat 2 itu, artinya semester 3. Masuk Mhm. semester 3 itu bisa kita ajukan beasiswa. Oke. Ya ini cukup mudah sekali ya. Ya, Ya, seperti saya bilang, ini tinggal kemauan tinggal kita kemauan. saja sebetulnya. Ya, Betul. teman-teman di Indonesia, adik-adik ya. Karena cukup mudah sekali dengan biaya murah juga begitu. Dan Betul. kalau misalnya eh, nggak dapat beasiswa pun dengan 1 juta sebulan, ini kan Itu cukup. cukup murah ya. Ini 1 juta Ya, rupiah, rupiah begitu rupiah. ya. Rupiah. Bukan dolar, bukan pounds, rupiah. Ini murah sekali, murah sekali. Nah, kalau untuk paspor visa ditanggungkah atau sendiri? Biasanya kita buat sendiri, Oke, karena buat buat paspor itu kan mungkin nggak terlalu sulit juga sekarang kan online. Isinya semua ya, sudah ya, online. ya. Untuk visa itu biasanya ketika kita kan memang jadilah sekarang satu jalur dari Kemenak untuk ke Mesir Hmm, itu dari Kemenak. Ketika lulus di Kemenak itu kita tinggal kirim berkas saja, nanti Kemenak yang ngurus visa semua, ataupun bahkan ada beberapa broker-broker yang punya jasa untuk ya. visa keberangkatan, bahkan untuk mencarikan rumah di Mesir juga. Hmm. Jadi udah ada jalurnya. Kalau kita dari Aceh itu biasanya dari IKAT, satu pintu dia dari IKAT Aceh, Ikatan Ikat, Alumni Timur Tengah. ya, dari ikatnya. Itu ada biaya Ya, dari tambahan untuk pengurusan paspor visa itu. paspor biasanya sendiri, tapi visa biasanya itu sekalian. Ya. Visa, kemudian biaya tinggal, tiket pesawat, biaya tinggal 1 bulan di Mesir, Hmm. kemudian plus bimbingan-bimbingan juga, Ya, bimbingan ya. untuk uji. Visa gambaran biayanya berapa habis dulu? Kalau saya dulu itu di keberangkatan pertama plus biaya hidup sebulan Per- pertama di Mesir sekitar 11 sampai 12 juta. Itu sudah Hmm. sama tiket pesawat. Sudah sama tiket ya. Kalau Oke. sekarang saya belum tahu juga berapa. Mungkin Ya, ya. sekitar 20 lah mungkin. Kalau dulu Ya, 11 saya itu 2014 bang. ya, ya. 2014 ya. Ya, Ya, nilai nilai mata uang saat itu. Itu kalau sekarang ya, menyesuaikan ya. betul betul. Iya, iya. Tadi disebut dari Aceh. Dari Aceh, Adit ini di mana? Aceh mana? Saya Aceh Tengah, Takengon bang. Oh, Aceh Tengah, Takengon. Nah, ini banyak orang Takengon di Mesir. Alhamdulillah orang Takengon sekarang mungkin sekitar ada 30 sampai 40-an. tiga Kalau puluh dari ya, kalau tiga kita itu S1 Takengon sampai banyak S3 PS2, S1 sampai S2. PS2. Ya. Kalau kita gabung Takengon, Benar Meriah, Gayo Luas itu Ah, lumayan banyak, sekitar mungkin 50-an lebih bahkan sampai 60-an kayaknya Bang. Kita hmm. ada perkumpulan juga di sini namanya Singkite. Ya, namanya? Oh, Singkito ya. Singkite itu kita orang Gayo, Takengon, Benar Meriah, Gayo Luas itu ya kumpul-kumpul, ngomong-ngomong bahasa Gayo biasanya buat Mas Samjing itu kumpul-kumpul melepas rindu kampung Ya, gitu kan. masih sempat ya bikin masam jing Ya, ya. ya, Iya, iya, iya. Oke, kalau dari Aceh, dari secara Aceh total? sekarang 700-an sepertinya ada. Oke, oke. Eh, untuk Indonesia sendiri, ini
Ya. Kira-kira mahasiswa Indonesia di Mesir berapa nih? Eh, untuk sekarang mungkin sekitar 13 ribuan, Bang. 13 ribuan. Ini mahasiswanya aja. Ya, mahasiswa aja. Kalau total dengan masyarakatnya, Ah, belum tahu berapa. ya 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 pastinya lebih ya. Ya, pastinya Ya lebih. mungkin di angka 20-an atau puluhan ribu mungkin ya. Karena kita nggak punya data detailnya. Nah ini lumayan Betul. banyak 13 ribuan Banyak untuk sekali. mahasiswanya saja. Nah, Bahkan eh, di daerah kita di sini namanya daerah di belakang Masjid Azhar, di daerah Darussalam itu sudah hampir seperti kampung Indonesia. saking banyaknya. Itu banyak. Bahkan orang Mesir yang jualan-jualan itu mereka memang pakai bahasa Indonesia. Iya, Jadi iya. memang sudah seperti kampung Indonesia di sini. Ya, karena orang Mesir sendiri nggak asing karena banyak orang Indonesia, jadi Betul. di telinganya yang didengar bahasa Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya berinteraksi, nah langsung dijawab dengan bahasa Indonesia ya. Ya, ya. Iya. Ini balik lagi ke kegiatan di sini. Kuliah dalam seminggu apakah full? Nah, terus di luar perkuliahan itu biasanya kegiatan Adit apa aja? Kalau adik pribadi kan sekarang lagi S2. Kalau Hmm, S2 kegiatannya yang paling utama ya menulis tesis, mempersiapkan hmm. untuk menyelesaikan tesis, Sudah mulai, sudah penelitian, mulai. ya sudah, sudah. Ya, Kemudian kalau sebelum tesis itu, jadi kalau di Mesir S2-nya itu ada 2 tahun itu masa tamhidi namanya bang. Tamhidi itu ya. masuk kuliah, persiapan untuk penulisan tesis. Jadi memang penguatan keilmuan selama 2 tahun. Hmm, Setelah 2 tahun itu baru kita bisa mengajukan proposal judul. ya. Nah, yang agak rumitnya karena pengajuan proposal judul ini setelah kita ajukan judul itu kita harus mengecek di sekitar 16 sampai 20 cabang Al-Azhar yang ada di Mesir bahwa judul kita itu belum pernah ada. Hmm, Dari awal Azhar berdiri sampai sekarang. Ya, banyak sekali dan ya lumayan rumit ketika mencari judul itu karena banyak sekali yang sudah pernah ditulis. Mungkin hmm, menurut kita belum pernah tertulis tapi ternyata sudah dan kita harus keliling 16 tempat, 16 cabang Al-Azhar itu yang ada di seluruh Mesir. Jadi kegiatannya sekarang menulis tesis, di samping itu mengajar di beberapa tempat, ada mengajar di Halaqah Quran Syekh Abdul Qadir di sini, kemudian ada juga membangun beberapa rumah binaan di sini. Rumah binaan? Nah, rumah binaan itu kan ada beberapa mahasiswa mungkin yang baru nyampe ke sini Hmm, ke Mesir. Jadi kita buat satu lingkungan belajar gitu oke. untuk membantu mereka memahami beberapa pelajaran diktat di Mesir, diktat di kuliah, dan beberapa ilmu-ilmu untuk menunjang mereka, supaya ketika mereka belajar dari masyayikh, dari guru-guru besar itu dapat paham. Karena kan bahasa Mesir itu bahasanya amiyah, ya tidak terlalu fasih, tidak susah seperti bahasa Arab yang biasa kita pelajari. Tapi ada lahjah-lahjah yang mungkin harus ada persiapan untuk memahami hal itu. Ya. Rumah binaan tadi dikhususkan buat mahasiswa Indonesia. Untuk mahasiswa Indonesia, ya. Oke. Dan tadi soal tesis, ini menarik ya. Jadi pengecekannya itu dari awal berdiri. Ini kan Betul, sejarah Al-Azhar ini panjang sekali. eh, betul. Kampus tertua kedua di dunia sih yang setelah cikal bakalnya di PES Maroko itu, baru yang Ya, ketiganya itu di Oxford ini di Inggris. Nah, jadi betul. eh, Adit rencana meneliti apa? Menulis apa? Karena kan Adit sekarang fokusnya di hadis, Ya, saya karena fakultas ya sesuai teologi, jurusannya ya. jurusan hadis ya. Jadi fokusnya sekarang meneliti beberapa hadis itu kita ngambil kajian manuskrip, Bang.
Mhm. dan manuskrip dari ulama terdahulu, tulisan tangannya ulama, kita dapetin beberapa manuskrip, itu kita teliti dan kita hadirkan dalam bentuk yang baru gitu. Kita ketik ulang dan hadis-hadis yang ada di dalam manuskrip itu kita teliti lagi. Pembahasannya tentang uh, perbincangan atau perdebatan antara Imam Subki dengan Imam Ibnu Taimiyah tentang masalah ziarah kubur. Hmm. Jadi hadis-hadis yang disampaikan oleh kedua belah pihak itu kita teliti derajat hadisnya ya memang masuk ke dalam fikih atau masuk ke dalam ranah ilmu hadis secara dalam lah. Ya. Dan itu alhamdulillah belum ada yang meneliti, menulis. Ya, alhamdulillah manuskrip itu sudah pernah dicetak, tapi cetakannya bukan melalui cetakan ilmiah, ya cetakan memang untuk dijual saja. Jadi ini kita kita cetak ulang dan kita teliti ulang gitu. Oke. Ini sudah mulai proses penulisan berarti ya. Penelitian, penulisan sudah mulai berjalan ya. Sudah mulai berjalan. Mohon doanya Bang, Progres semoga lancar. ya mudah-mudahan dilancarkan eh, dan bisa cepat begitu ya. Eh, Amin. Amin. supaya eh, cepat juga selesai. Hmm. Dan saya tadi yang luar biasanya itu proses checkingnya itu luar biasa. Ya, Jadi kan ini bagus sebetulnya bisa ditiru oleh bangsa kita juga kampus-kampus yang ada di tempat kita gitu. Jadi ya, penelitian itu bisa berlanjut begitu ya, bahkan betul, betul. dikembangkan ke yang lain. Nah, nggak Jadi eh, gimana? sama sekali nggak bisa kopas, sama Iya, sekali nggak bisa. ya plagiat juga eh, bisa nol di situ ya. Katakanlah kalau nggak nol pun minim begitu ya. Karena Betul. originalitasnya betul-betul terjaga begitu dan kesinambungan riset, pengajaran, diseminasi ilmu pengetahuan itu berjalan begitu ya. Ini Ya, ini betul. ini 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 luar biasa. Kalau kita kan kadang ya kopas sudah ada yang meneliti begitu. Ini hal-hal yang bagus sekali. Nah, sempat ikut organisasi, masih sempat di kampus atau di luar kampus? Kalau tadi kan ada singki itu ya. Kalau Ya, kumpul masih sempat bikin masam jing gitu. Di luar itu? ya kalau sekarang kalau dulu S1 lumayan lumayan banyak organisasi yang diikuti mulai dari Senat Fakultas Usuluddin, kemudian Mhm. juga jadi pengurus di keluarga mahasiswa Aceh. Mhm. Jadi ada organisasi juga di mahasiswa Aceh dan sempat menjadi ketua perpustakaan mahasiswa Indonesia di Kairo. Jadi ini mahasiswa kita punya perpustakaan sendiri dan kita kelola sendiri. Ya, alhamdulillah dulu sempat menjadi ketua juga di situ. Cuman ketika S2 lebih menjadi pembina biasanya karena tidak terjun lagi. Biasanya jadi Ya, ya. pembina di Senat Nasruddin, di pembina di perpustakaan Mas Indonesia Kero, dan di keluarga mahasiswa Aceh jadi pembina juga. Nah istilahnya syuro, dewan syuro istilah. Ya, ya. Ini karena sudah senior. Karena sudah Ya. senior, sudah naik kelas ya. Ya. Eh, kegiatan tulis menulis gimana? Kegiatan tulis menulis alhamdulillah juga lumayan di sini. Mhm. Di KMA sendiri kita ada banyak sekali. Di pernah juga jadi reporter web web KMA Mesir. Ya. Kemudian Maaf, Dit. juga KMA tadi itu yang eh, keluarga masyarakat Aceh. Aceh. KMA. Ya masih ya Oke. keluarga masih. Iya, ya. Ini yang Jadi, perkumpulan organisasi mahasiswa Aceh tadi ya. betul betul. Iya. Jadi Terus kita selain punya KMA, web, mhm. kita juga ada sekolah menulis di sini, sekolah menulis dan pernah juga jadi kepala sekolah sekolah menulis di KMA. Jadi ya lumayan, alhamdulillah punya pengalaman banyak. Ya.
Sudah punya buku sendiri, Dit? Sudah tapi belum dicetak. Mungkin Hmm, progres. Terutama sekarang mungkin lebih fokus ke tesisnya, Bang kan? Karena kalau iya, nulis lain nggak tertulis tesisnya. iya, iya. Dan itu memang butuh konsentrasi tinggi, Betul, betul. benar-benar fokus. Ya, mudah-mudahan dimudahkan seperti Ini, harapan dan doa kita. Nah, ini tadi di Takengon asalnya ya. Kalau dulu ya, sekolahnya juga dari Takengon atau eh, merantau? eh, Min dulu di Takengon, Min satu kota Takengon, Min Bom kalau Takengon Itu Min Bom kan. nggak apa-apa, aman itu di bom. Ada namanya saja. Oh, oke. Ya, jadi ini nama tempatnya bom gitu ya. Tapi kita di bom Ya, itu aman ya, Dit ya. aman. Ya. Oke. Nah, Kemudian kemudian, itu dari SMA-nya rantau ke Medan, hmm, rantau ke Medan masuk pesantren gitu. ya. Jadi eh, berarti ini kan linier katakanlah ya, agama ya jalurnya ya. Ya, Jadi ibtidaiyah, kemudian pesantren. Apakah sejak ibtidaiyah, ya katakanlah sekolah itu sudah punya cita-cita dulu ke Mesir? sebenarnya nggak ke Mesir. Artinya dari kecil itu mungkin ya, dari TK memang saya punya cita-cita jadi ustadz. Oh gitu. Ah, tapi nggak pernah kebayang mau ke Mesir dulu. Cita-citanya pengen jadi ustadz aja. Ya, pengen jadi ustadz aja gitu. Tapi Ya, ya dengan perjalanan akhirnya Allah sampaikan ke Mesir lebih mendalam lagi lah istilahnya belajar agamanya kan. Mungkin hmm, ini jalannya memang ya Allah. ya. Jadi nggak cuman tadi bercita-cita, tapi disampaikan ke tempat Ya, ulama tadi itu, ya. ya, alhamdulillah. Dan ya ini Al-Azhar kampus salah satu kampus tertua di dunia dan Adit eh, orang yang beruntung bisa masuk ke sana ya. Ini eh, cerita Ustadz tadi itu, apakah ada role model waktu itu atau pemikiran yang mendorong Adit itu jadi Ustadz begitu? Kalau dulu mungkin nggak tahu kenapa, tapi kalau sekarang terkadang adik merenung dan mengingat-ingat gitu kan kenapa mau jadi Hmm. ustadz. Eh, Mungkin karena dulu ketika kecil masih masih TK itu papa sering kalau sholat Jumat kan selalu diajak sholat Jumat, kemudian ngaji di Alfitrah dulu Oh. sore, ngaji di Hmm. Alfitrah, baca sudah cepat saya dulu sampai Al-Quran. Jadi ketika lihat khatib itu kayak kayak tertarik gitu, Oke. kayak ingin jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Jadinya terus Karena, gitu. karena role model itu penting, Dit. Eh, Ya, Role model itu penting. Jadi secara nggak sadar kita seperti ada ceritakan pas lihat eh, hati, pas lihat Ustadz, wah aku juga pingin begini nih, gitu kan? ya, ya, Seperti saya juga sama. Jadi pas kelas 6 SD, jadi ada kakak dua di atas saya Sari, terus di bawahnya Ramada ini. Kak Dani ini jurusan bahasa. hmm, Jurusan bahasa itu sering eh, kerja kelompok, belajar di rumah, hmm, bawa teman-temannya. Jadi di rumah itu mereka casus bahasa Inggris, bahasa ah, Jerman. Jadi ini enak nih, kayaknya bisa belajar bahasa asing. Gitu kan saya pelan-pelan belajar ke kakak. Nah kemudian masuk les. Nah ini kebetulan kita asalnya sama-sama dari Takengon. Saya lesnya dulu di Golden English Course itu waktu pas kelas 6 SD di bagian utara Kodim ada lorong ya, yang tembusnya ke lapangan Singgamara ya. Jadi lesnya di situ. Jadi saat kelas 6 SD itu saya eh, hmm, bermimpi bagaimana suatu saat
bisa ke Inggris. Nah, dan ini Ya, saya udah alhamdulillah mau. disampaikan, eh, diwujudkan 27 tahun kemudian, tahun 2023 begitu. Nah, jadi ini buat teman-teman yang menonton podcast ini, mimpi itu penting. Nah, Ya, jadi ketika kita pejamkan mata kita, begitu kita mau jadi apa, stepnya seperti apa, tapi kemudian bagaimana mewujudkan mimpi itu. Nah, ya, itu yang penting. Nah, karenanya seperti Adit juga tadi menarik. Jadi terinspirasi dari hatib-hatib gitu ya, ya. dari Bahkan muj. Mhm. Adit, Adit ingat dulu nenek tanya, almarhumah nenek tanya cita-cita jadi apa. Dan tetap Adit jawabnya jadi pengen jadi ustadz. Nah, Iya, nenek iya. bilang ketika itu, kenapa jadi ustadz, kan ustadz gak banyak uangnya. Spontan aja jawab, yang penting masuk surga. Wah, Itu aja. itu masih, ya, masih kecil, ya belia lah ya. Ya, Mungkin mungkin belum masuk sekolah waktu itu. ya masih TK-TK gitu Ya, kayaknya. TK-TK, ya, ya, ya. Oke, luar biasa. Jadi eh, walaupun duitnya kurang, penting surganya itu. Wah, ini bahkan cita-citanya menembus dunia ini. Luar biasa. Ini nenek dari bapak, dari ibu. Nenek dari ibu. Oke. Nah, luar biasa. Ini menarik. Adit ini sekeluarga berapa? Keluarga dua bersaudara. Dua bersaudara. Adit, sulung, anak kedua. Anak pertama sulung. Nah, Oke. Orang tua Adit kerjanya? orang tua, papa sama mama di warung kopi, ngelanjutin usaha kakek Hmm, di Sakengon ya, kan, ya. kopi Kaheng, di Pak Kaheng kan. Jadi Ya, ya. papa Wah, sama ini mama lanjutin. terkenal ini ya, kopi Kaheng ini ya. Alhamdulillah bang. Ya, ya. Oh, lanjutin usaha kakek ya. Ya, Mhm. Jadi ini eh, bapak yang anaknya Pak Kaheng atau ibu? mama, ibu. Hmm. Oke, jadi berentrepreneur lah ceritanya. Ini orang Ya, tua ya. Kalau ya, untuk betul. support pastinya support. Kalau nggak support, Ya, nggak mungkin alhamdulillah. Adit eh, bisa sampai ke Mesir, sampai ke tahap ini begitu ya. Eh, ini bagaimana di rumah eh, orang tua ini, Dit? Mengajarkan Ya. Adit sama adik nilai-nilai apa yang ditanamkan begitu ya. Eh, dan saya cukup menarik dengan cerita tadi gitu ya, yang eh, cita-cita jadi ustadz tadi itu. Nah, bagaimana orang tua mendukung sampai ke tahap ini. Kalau yang pertama yang mungkin sangat membekas di dalam diri adik sendiri itu, orang tua sangat menekankan itu jangan pernah tinggal sholat dari kecil. Hmm, Jadi sholat itu mesti dijaga, dan mungkin itu yang membangun karakter karakter untuk menjadi ustadz itu mungkin. Karena memang hmm, walaupun misalnya liburan itu, ketika ditanya di telepon sama papa itu kan udah sholat, hmm. harus Itu yang penting pertanyaan sholat, pertama. itu pertanyaan pertama. Jadi Oke. misalnya lagi main-main ke Medan, kalau di telepon papa itu pasti ditanya sholat. Hmm, Kemudian itu dari sisi agamanya lah kan. Kalau dari sisi pendidikan juga, dari kelas 3 itu, karena Adit kan memang cita-cita jadi ustaz dan pengen masuk pesantren ketika itu. Jadi dari hmm, kelas 3 itu sudah dileskan sama mama, les bahasa Inggris, les bahasa Arab, sama ngaji. ya. Jadi pagi sekolah, malam les gitu, terus sampai kelas 6 dan daftar ke pesantren. Jadi memang secara agama, sholat itu paling penting. Dan dalam menjaga sholat itu mungkin merubah karakter kita memang. Kemudian secara pendidikan itu dipersiapkan kita mau kemana, misalnya karena dia mau masuk pesantren, jadi memang dipersiapkan bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Arab, sama ngaji. Dan ketika masuk pesantren pun, ketika itu adik masih anak tunggal, saya masih anak tunggal ketika itu. Hmm.
banyak juga keluarga termasuk nenek yang nggak setuju pertamanya karena anak satu-satunya dilepas ke Medan masuk pesantren sendiri gitu kan. Tapi Ya. mama ketika itu karena memang pilihannya Adit, ya sudah, memang berjuang, silahkan. Ya. Ketika itu memang Walaupun sangat sangat walaupun manja di kan masih anak ini. ya ya ini kan anak tunggal ya, anak tunggal, mungkin cucu pertama juga Itu dari pertama juga, bapak betul, mama tadi dari cucu mama, pertama. betul. Ya, makanya ini kan agak berat melepasnya walaupun penuh dengan drama waktu itu ya, bercucuran air mata ya. Jadi Ya terus, saking kuatnya kemauan ketika itu masuk pesantren, hmm, Adit bilang sama mama, udah coba sekali Adit pergi ke Medan itu berangkat sendiri, nggak usah dikawanin untuk ngetes betul berani atau enggak. Ya hmm. sudah ketika itu Oh tesnya liburan seperti ke itu. Medan, liburan ke Medan ketika itu, jadi dititip sama supir bis. Jadi anak anak tunggal ketika itu yang mungkin masih kelas 5 atau kelas 4 SD. Iya, iya. Jadi Adit bilang betul memang berani coba. Ya sudah, jadi ketika itu pergi ke Medan dititip sama supir bisnya. Hmm. Nah, ketika di Medan baru dijemput sama keluarga. Ya, walaupun pasti di belakang Adit kan bapak sama mama itu udah Hmm. ngomong ke supir busnya, nanti kau jagain ya, begitu ya, yang Iya, namanya iya. orang tua. Tapi kan ini luar biasa melatih keberanian. Ini yakin nggak ini begitu ya? Nah, Ya, walaupun dan di sisi lain Adit pun pasti dak diduk juga ya, ini gimana nanti ini. ya, Jangan-jangan karena ini ya, ingin membuktikan bahwa saya itu ya. benar loh merantau gitu. Hmm. Ya, dengan seperti itu gitu ya, untuk Ya, ya. membuktikannya gitu. Dan eh, berhasil ya, bisa Berhasil meyakinkan orang tua dan nyampe ke keluarga pastinya di Medan ya. sampai alhamdulillah. Nah, setelah pulang, udah kau berhasil bisa merantau ke Medan begitu ya. Ah, Merantau lah. Dan itu sekeluarga nangis semua waktu itu ya, Dit ya. ya, yang saya sudah pasti lebih nangis Iya, ketika iya, walaupun seminggu itu di pesantren memang nggak betah walaupun kan permintaan sendiri, tapi iya, ketika sudah merasakan seminggu itu nggak betah, bahkan ketika ujian masuk itu karena nggak betah Adit sengaja asal-asalin jawabnya, ternyata lulus juga, tapi terus iya, dimotivasi di iya, papa itu bilang coba sebulan dulu, setelah lewat sebulan berhasil sebulan, coba 2 bulan, coba 3 bulan, ternyata sampai 6 tahun berhasil selesai. iya. Dan awal-awal tadi itu kan suka nggak betah disalah-salahin. Waktu itu nggak Ya, terpikir, udah pulang aja lah, gitu nggak. ya terpikir, terpikir. Hmm, Tapi mama bilang ketika itu, kalau orang Takengon itu dia merantau dan udah lewatin elang-elang, lewatin belokan elang-elang itu, dia itu nggak boleh putar balik, harus langsung, nggak boleh mundur lagi. iya, Nah, jadi Kak. mengatur diri terus. Itu yang menguatkan Adit ya. Ya, Bagaimana keep moving dengan cita-cita tadi itu. Dan syukurnya orang tua kuat juga ya. Kalau sempat ya, misalnya manggil mama tadi ya, mamanya, udah pulang aja kau gitu begitu ya. Nah, tentu tentu kemungkinan nggak sampai ke Al-Azhar begitu. Tentu jalan hidupnya akan lain begitu. Ini luar biasa. Ada lagi betul. nggak yang berkesan menyangkut pengajaran orang tua, pola asuh yang nggak bisa Adit lupakan? Secara umum seperti itu, dan selalu kalau papa itu ketika di pesantren, kan kalau pesantren modern jadi kita pelajari banyak hal gitu, sainsnya iya, kemudian entrepreneur, artinya ketika di pesantren itu saya sempat jadi bagian toko pelajar, jadi memang dapat tanggung jawab untuk jualan koperasi di pesantren. Hmm, Jadi banyak hal kita diberikan bekal lah dari pesantren. Papa bilang ketika masuk kelas 4 atau 1 SMA lah, Papa bilang
dari sekarang harus tahu minatnya mau kemana. Kalau minatnya mau ke umum, ke sains, misalnya dalami. Tapi kalau misalnya memang mau ke agama, dalami. Jadi ketika satu SMA itu sudah harus fokus ke minat. Ya. Maka dari saat itu memang adik lebih fokus ke agamanya dan terus sehingga sampai alhamdulillah ke Mesir. Jadi memang Hmm. ketika di usia seperti itu baru difokuskan mau kemana. Ya. Dulu pas pesantren itu aktif juga berorganisasi. Tadi kan ada kegiatan entrepreneur dan juga koperasi, dan ini kan nggak terlepas dari sosok mama ya. Eh, Ya, dan kakek juga yang bergerak di entrepreneur usaha kopi tadi. betul, Nah, jadi di betul. di luar itu sempat berorganisasi juga seperti S1. Ketika di pesantren itu kita memang wajib berorganisasi. Hmm, Pendidikannya memang seperti itu. Jadi ada organisasinya, ada pengajarannya juga. Jadi ilmu dan pendidikan istilahnya itu berjalan beriringan. iya. Pesantrennya di Medan, di? Di Medan, pesantren Rodatul Hasanah, Ya. Berapa tahun tadi di 6 Medan? tahun, 6, 6. 6 ya. 6. Oke. Dan ini eh, sebagai closing date, luar biasa eh, obrolan kita kali ini. Ini eh, pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia, terutama yang berencana juga jadi ustadz, ya. Kemudian meneruskan pendidikannya ke ya negara-negara Islam lah secara umum, wabil khusus ke Al-Azhar. Pesannya yang pertama, kalau niat kita betul-betul ingin belajar agama, itu pasti akan sampai. Dan untuk berangkat ke Mesir itu tidak susah, tidak perlu juga kita pintar-pintar sekali, tapi ketika ada peluang, ambil peluang itu, karena orang-orang yang datang ke Mesir biasanya orang-orang pilihan dan orang-orang pintar. Ya, semua orang ada di sini, ketika ada peluang daftar, dan ketika Allah pilih untuk di sini, insya Allah akan diberangkatkan ke sini. Dan sekarang untuk ke Mesir itu sangat mudah, terbuka besar, besar sekali peluangnya. Dan memang kuota yang akan diterima itu banyak. Bahkan Azhar sendiri itu tidak membatasi berapa banyak mahasiswa yang akan mendaftar. Semua yang mendaftar pasti akan diterima kalau di Al Azhar. Artinya kuatkan niat dan jalani apa yang mau kita cita-citakan. Terutama paling penting sekali kalau mau ke luar negeri, otomatis bahasa itu yang nomor satu harus bahasa Arab kalau di Mesir, kalau di negara-negara Eropa bahasa Inggris. Jadi apapun ceritanya, kalau mau ke Mesir itu otomatis bahasa harus bisa dulu sehingga nanti mudah kemana saja. Kan dibilang bahasa itu yang jendelanya dunia, kita bisa dengan bahasa kemana saja bisa. Itu saja mungkin Pak. Ya, oke Dit. Terima kasih banyak ini atas waktunya dan sudah berkenan berbagi. Doa terbaik sekali lagi, mudah-mudahan dilancarkan untuk penulisan tesisnya, biar cepat selesai dan Amin. cepat berbakti jadi ustadz nanti di Indonesia. Amin. Amin, insya Allah. Terima kasih, Dit. Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama.